Good morning God's beloved church. Orang-orang yang disayang Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk sekarang di bulan Mei ini, minggu lalu Pastor Yudi sudah, dari bulan ini kemarin Pastor Yudi udah kick off. Kita sekarang masuk ke subtema yang kedua yaitu damai sejahtera. Kita akan sama-sama lihat bagaimana dari firman Tuhan kita bisa diberkati dari firman Tuhan hari ini yang membuat kita bisa menikmati shalom-nya Tuhan. Katakan shalom. Shalom. Jadi shalom itu dulu mungkin kita sering cuman sebagai suatu shalom karena orang Kristen kan. Shalom, shalom, shalom. Tapi mari kita lebih ambil lebih banyak lagi dari kata-kata shalom ini, resapin lebih dalam lagi. Apa arti shalom ini? Supaya kita bisa menikmati shalom di dalam dunia ini. Nah, jadi ada sebelum saya masuk ke inti dari khotbah saya hari ini, ada satu ayat yang waktu Pastor Yudi preach itu saya sangat-sangat diberkati. So I want to share it with you sekali lagi, yaitu di Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tumbuh di tanah apa? Kebenaran, righteousness bahasa Inggrisnya. Mungkin kadang kita baca kebenaran di bahasa Indonesia itu bisa righteousness, bisa truth. Tapi di sini righteousness. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow, saya mau itu. Saya mau damai sejahtera, saya mau ketenangan, saya mau ketentraman. Siapa yang gak mau? Zaman-zaman gini kita terlebih zaman-zaman sekarang ini. Ya kan? Covid di ini, Covid di mana, mutasi, jamur hitam, jamur hijau, jamur enoki, jamur apa aja lah. Jadi sekarang udah maksudnya kalau lihat angka-angkanya pasti bikin kita tambah stres. Angkanya naik terus yang di negara-negara tertentu yang angkanya itu sangat mengerikan seperti itu. Tapi coba kita punya sesuatu atau seseorang yang kita bisa menjadikan pegangan biar di dalam menghadapi krisis seperti sekarang ini kita bisa tenang. Nah, jadi di Yesaya 32 ayat 17 ini katakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi tanahnya itu adalah kebenaran, righteousness. Karena dia seperti pakai bahasa tumbuh-tumbuhan ya, akan bertumbuh, akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau damai sejahtera itu tidak bisa kita usahakan sendiri. Dia akan bertumbuh di namanya yang namanya tanah kebenaran. Dan kita sudah berkali-kali, kita sudah saling mengingatkan bahwa kebenaran itu adalah bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri. Itu adalah sebuah anugerah, adalah sebuah kado. Kalau saya kasih kado ke saudara, saudara tidak bilang, berapa ya Pastor Fed? Saudara menghina saya. Tapi kalau saya bilang, happy birthday atau apalah, happy apa gitu ya. Saya kasih kado, I just want to give it to you misalnya. Jadi nggak sopan kalau kita bilang, how much ya? Something like that. Nah terus, dan akibat kebenaran. Nah selain tumbuh damai sejahtera, satu lagi akibat, efeknya, buahnya dari kebenaran apa? Ketenangan dan ketentraman. Wow, kita sangat-sangat butuh sekali. Setuju? Jadi ketenangan bahasa Inggrisnya kita bisa lihat kalau saudara buka di Bible saudara itu adalah quietness, ketenangan. Dan ketentraman adalah confidence. Confidence itu bukan, kalau saya pernah mention juga, percaya dia. Bukan percaya diri. Kalau percaya diri itu PD itu pakai P dan D, D-nya D kecil. Tapi kalau percaya dia, D-nya D besar, kita akan tenang. Amin. Jadi di sini luar biasa sekali mengenai kebenaran ini, kita nggak akan ada habis-habisnya kalau kita bahas mengenai kebenaran, righteousness, karena it's so powerful. Dan di sini juga kita pernah sharingkan bahwa dengan anugerah kebenaran lah kita bisa menang dan berkuasa di dalam hidup. Kalau situasi, kondisi ingin memukul kita, membuat kita falling down, terjatuh, tergeletak. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa melalui kebenaran ini kita bisa menang dan berkuasa di dalam hidup. Nah jadi ini adalah satu ayat yang wow, so powerful.
Saudara kalau sepanjang tahun ini merenungkan ayat ini aja, I believe, saya percaya dari masalah kesehatan, dari masalah keuangan, masalah keluarga, itu saudara akan merasakan hasilnya yang luar biasa. Tanpa kita usahakan, Tuhan yang akan memberikan wisdom, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Nah, jadi saya encourage kita semua untuk ikutin tema dari gereja kita, bukan karena kita sok-sokan mau pakai tema. No, kita percaya Pastor Yudi diberikan wisdom, diberikan revelation, pewahyuan untuk menentukan tema apa yang bisa memberkati gereja ini. Gereja ini adalah gerejanya Tuhan. Jadi Tuhan yang decide. I want you guys, para pastor, to talk about this to my beloved people. That's why kami submit, kita ikutin, kita beritakan apa yang ingin dia beritakan. Tadi malam sebelum saya tidur, saya doa, Tuhan, help me preach what you want, not what I want. And then I pray, benar-benar hari ini biarlah saudara semua diberkati, bukan karena Pastor Fred preach-nya bagus, no. Tapi saudara bisa merasakan hatinya Tuhan, detak jantungnya Tuhan, amin. Nah, oke. Jadi Kamis kemarin kita baru merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, right? Ascension of Jesus Christ, hari kenaikan. Nah, kita hari ini akan sama-sama lihat apa korelasinya, apa hubungannya kenaikan Tuhan Yesus sama dengan kehidupan kita sekarang. Apa korelasinya kenaikan Tuhan Yesus dengan damai sejahtera kita. Jadi mengenai kenaikan Tuhan Yesus ini tidak terlalu banyak ayat-ayatnya. Tidak terlalu banyak, itu cuma ada di Lukas, and then di Markus, and then di Kisah Para Rasul. Dan itu gak panjang-panjang, benar-benar pendek. Cuman beberapa ayat. Tapi ternyata waktu kita baca, it's so powerful. Revelation-nya, kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya, it's so powerful. And I pray hari ini kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan ingin kita lihat. Setuju? Dari kenaikannya dia. Apakah dia ninggalin kita? No, kalau itu kan saudara sudah tahu. Bahwa dia sudah berjanji akan mengirimkan penolong ketika dia pergi. Cuman ya dari details-detailsnya itu menarik sekali untuk kita lihat. Nah, jadi kita sama-sama lihat di Lukas 24 ayat 50. Nah, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Tadinya itu mereka di mana? Tadinya itu di kota Yerusalem. Oke, waktu mereka ketakutan segala macam itu mereka ada in the city, di Yerusalem. Nah, terus Tuhan yang led them, yang memimpin mereka, yang ngajakin mereka, yuk gue udah mau berangkat, come on let's go. Jadi ini memperlihatkan Tuhan masih nggak kepengen langsung jalan gitu loh, nggak kepengen langsung berangkat gitu. Padahal bisa aja. Dia selesai dia di ruangan itu bersama mereka, and then boom, tiba-tiba gone. Enggak, kita lihat dari gesture-nya Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh masih kepengen stay with murid-muridnya, kepengen ada di sana bersama mereka, wanna be there, ingin ada di sana bersama dengan mereka. That's a love language juga, setuju? Just be there with them, karena Tuhan tahu apa yang akan mereka hadapin. Nah, jadi selama dari Yerusalem ke Betania itu kira-kira jaraknya itu 3 kilometer. Jadi ya kita bisa bayangkan dalam perjalanan 3 kilometer ini dari Yerusalem, Tuhan tuh ngobrol sama mereka, Tuhan pesen ke mereka, Tuhan encourage mereka, Tuhan speak blessing ke mereka 3 kilometer. Tuhan menikmati the journey, the last conversation with them. Jadi kita bisa lihat bahwa dia bukan Tuhan yang serta-merta, oke, gue udah selesai, bukan seseorang yang udah selesai semuanya, ya udah kalian on your own ya. No, dari details-details kecil begini kita bisa, wow, ternyata Tuhan tuh the reason dia datang aja karena dia mengasihi kita. That's why dia datang, mati, bangkit, mengalahkan maut itu untuk kita. Jadi memang heart-nya
heartnya dia itu, detak jantungnya dia, memang dia sangat-sangat mengasihi kita. Dan di sini kita lihat nextnya itu adalah di situ ia mengangkat tangannya. Padahal bisa aja Tuhan membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, lalu Tuhan terangkat ke surga. Bisa kan? Tapi kenapa secara spesifik ditulis Tuhan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan mengangkat tangannya. Berarti Tuhan tuh hadapnya tuh ke siapa? Ke mereka. Kalau Iron Man mau naik tuh gini. Kalau Superman, tapi kalau Jesus gini. Kenapa? Spesialnya apa tangan dia? Nah, kalau waktu saya baca ini, saya minta Tuhan pasti ada something yang ingin kamu tunjukkan. Kenapa harus ditulis ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka? Oke lah, karena itu adalah gesture memberkati, pastor. Memberkati itu ya memang gayanya begini. Memberkati nggak mungkin gini. Atau gini. Jadi memberkati itu gini. Oke? Nah, tapi somehow ya Tuhan memimpin saya ke ada satu bagian yang secara spesifik Tuhan memperlihatkan tangannya. Jadi kita lihat konteksnya apa Tuhan nunjukin tangannya. Minta duit atau high five atau apa. Kita sama-sama lihat di Yohanes. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ini Pastor Yudi juga sudah preach. Kita di sandwich sama shalomnya. Itu statusnya Pastor Gad tuh. I am sandwiched by the shalom of God. Wah, keren itu. Jadi Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ini situasinya adalah mereka sedang merayakan kemenangan kah? No, kita coba baca ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka bersuka cita. Mereka lagi dipenuhi dengan keberanian dari surga. No, mereka lagi apa? Ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Sedang terancam, ketakutan, sedang dalam kondisi takut. Kemudian pada waktu itu, pada waktu mereka lagi ketakutan. Bukan pada waktu mereka lagi penuh dengan keberanian. Bukan mereka lagi penuh dengan kekuatan. Bukan waktu mereka lagi penuh dengan iman. Tapi waktu mereka sedang ketakutan. Pada waktu itu datanglah Yesus. Boom, tiba-tiba hadir. Mungkin ada asap-asapnya dikit. Oh, bukan ya, kalau itu jini. Jadi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, dasar kalian pengecut. Tidak seperti itu. Kalau kita pasti kayak gitu. Ih, gimana sih, gue udah tunjukin betapa dahsyatnya gue, kalian masih ketakutan. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus datang ke levelnya kita. Dia perkatakan apa? Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Dia gak questioning, kenapa kamu takut? What's the reason you fear? Huh? Kenapa takut? Ini gua. Dia gak berusaha reasoning. Dia cuma perkatakan langsung. Shalom bagi kamu. Amin. Terus, dan sesudah berkata demikian. Nah ini spesifiknya, ketika dia ngomong shalom, next actionnya apa? Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dia menunjukkan tangannya. Di tangannya ada apa sih? Duit 100.000. Atau ada cek. Ada duit berjuta-juta segepok. Atau berapa gepok duit di tangannya? No. Di tangannya ada apa? Tangannya Yesus sama tangannya kita bedanya apa teman-teman? Tangan dia itu ada lubangnya. Jadi setelah Tuhan Yesus perkatakan shalom. Nextnya dia langsung menunjukkan tangannya. It is finished. Dan Pastor Yudi sudah jelaskan. Shalom akar katanya adalah sudah dibayar. It is paid. Kita bisa mendapatkan shalom karena dia yang sudah bayarin untuk kita. Dengan darahnya. Bukan dengan saudara mau punya lubang paku juga tidak bisa bayar dosa saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa.
Dan dia mau dan dia sudah melakukan itu. Praise God. Jadi ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita, joyful. Tadinya takut menjadi sukacita. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, dia bukan hanya dari kondisi kita takut menjadi tidak takut. Go back to neutral. No, dia pasti memberkati kita jauh daripada apapun yang kita minta, yang kita doakan, yang kita pikirkan. Jauh lebih baik daripada itu. Amin. Jadi di sini kita lihat murid-muridnya bersuka cita. Buah dari Tuhan memberikan shalom itu adalah mereka langsung berasa sukacita. Karena mereka melihat Tuhan di situ. And then ayat 21-nya, di situ dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi dia ngomong shalomnya kan 2 kali ya, double ya. Nah, Pastor Yudi sudah menjelaskan juga kalau 2 kali itu somehow itu kayak confirmation. Boom! Dan kita di sandwich, dibungkus sama shalom. Bayangkan ini roti atas, ini roti bawah, di tengah-tengahnya apa? Lubangnya dia. Finish worknya dia. Daging wagyunya itu ya finish worknya dia. That's why kita bisa menikmati shalom itu. Amin. Jadi dia ngomong shalom. And then dia tunjukin shalom lagi sekali lagi. Jadi itu yang saya ingat ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, ia mengangkat tangannya, somehow kayak ngomong sekali lagi, shalom. Kalian udah lihat kan? Shalom. Dia nggak begini, shalom. Atau shalom. Nggak, tapi dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Wow, it's so powerful. Dan dari gestur dia membawa mereka aja. Kalian pernah gak sih farewell sama teman dekat atau ya teman dekat lah. Dia mau berangkat and then kita kayak aduh masih enjoy. Kalau dulu waktu saya lulus SMA, saya berangkat ke luar negeri, itu nggak ada cerita farewell gitu. Di Batam tuh nggak ada culture seperti itu, atau saya nggak punya teman. Jadi waktu saya sampai di Jerman, teman-teman pada cerita, wah waktu gua farewell wah gila, temen gua nangis gini-gini, pada nggak mau gua berangkat gini. Terus gua bengong, oh gitu ya, kok gua nggak ada ya. Gue berangkat dari Singapura, yang nganterin gue ke pelabuhan yang mau ke Singapura pun nggak ada gitu. Jadi, jadi balik ke ceritanya lagi. Jadi Tuhan ngajakin mereka itu jalan 3 km to enjoy the conversation. Dari Yerusalem, 3 km itu mungkin dari sini ke Senayan kali ya, maybe ya, something like that. Jadi jalan, enjoy the conversation. Jadi memang, dan kalau misalnya kita nggak deket sama dia atau Tuhan tidak berasa murid-muridnya deket sama dia, nggak mungkin diajakin ke peristiwa yang begitu penting. Kalau misalnya biasanya ada orang hilang, missing, biasanya kan kalau di pamflet yang ada orang hilang itu atau kucing hilang atau apa hilang, terakhir terlihat di Gedung Sampurna lantai 3A. Misalnya something like that. Terakhir terlihat di Pondok Indah Mall, di Uniqlo misalnya, something like that. Jadi ini adalah last scene-nya Tuhan Yesus, last appearance dia di bumi ini. Setelah dia bangkit, dia akan naik. Amin. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang amat sangat penting. Jadi kita walaupun di Bible itu, di dalam Alkitab kita tidak menemukan details-details yang panjang lebar mengenai kenaikan dia, tapi dari yang saya tadi sharingkan, I believe it's so powerful, it's so meaningful, it's so memberikan kita suatu ketenangan. Dia bukan pergi meninggalkan kita begitu saja, tapi dari gesture dia mau berangkat aja kita bisa lihat, wow, he loves his disciples and he loves you and me so much. Amin. Jadi dia mengangkat tangan, itu dia seolah-olah mengingatkan mereka, remember the shalom I gave you? Remember, ingat shalom yang saya berikan buat kalian? Amin. Nah, jadi di sini katakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Shalomnya 2 kali, double peace.
Double piece, bukan double cheese. Double piece, bukan double cheese ya. Yang suka Burger King atau McDonald biasanya itu. Nah, jadi di waktu saya baca, wow, it's so powerful. Kita di sandwich sama shalomnya dia, and then di tengah-tengah dagingnya itu dia menunjukkan karyanya yang sudah selesai. Jadi yang paling penting atau main course-nya, yang paling nonjok itu adalah finish work-nya Yesus. Amin. Saladnya, cheese-nya itu semua ada sampingan. Tapi dagingnya itu adalah finish work-nya dia. Lubang paku yang ada di tangan itu yang dia tunjukin ke kita. Bahwa sudah selesai. Maut sudah dikalahkan, dia sudah bangkit. Apa signifikan dari kebangkitan? Deklarasi apa? Kebenaran kita. Dia sudah membenarkan kita, tapi kebangkitan itu adalah suatu declaration. You are righteous. Kita lihat lagi dari lanjutan yang tadi kan cuman Lukas 24 ayat 50. Kita lihat 51 dan 53. Nah, lanjutannya ya. Jadi tadi dikatakan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini lanjutannya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, diulangin lagi berkat dan berkat, berkat dan berkat. Jadi memang hatinya Tuhan itu ingin memberkati kita, bukan mengutuki kita. Ngutukin kita itu seperti apa? Ya, Tuhan bisa kasih sakit penyakit. No, that is curse. Tuhan bisa kasih bencana. No, itu juga curse. So, kalau ada yang pernah bilang Tuhan yang mengirimkan COVID-19 supaya kita lebih dekat sama dia. Ada yang bilang Tuhan yang membuat bisnis kita jatuh supaya kita lebih dekat sama dia. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan masalah-masalah supaya kita belajar bersandar sama dia. That's not true. Itu tidak benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lihat bapak-bapak di dunia aja tidak mungkin mendidik anaknya dengan cara seperti itu. How much more our Father in heaven. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Oh, kita nggak ada efeknya ya. Kira-kira gini. Kira-kira begitulah. Dan terangkat ke surga. Jadi bukannya bye, 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 with a kiss. No. Tapi gini tiba-tiba gone. Dalam posisi tangannya masih begini. Dan terangkat ke surga. Artinya apa? Kalau dia bisa stay, dia masih mau stay. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu dia di carried, passive tense. Dia lagi asik-asiknya memberkati, tapi Bapak bilang it's time to go. Tiba-tiba gone. Nah, jadi kita bisa lihat, ya itu, dia tidak ingin leave us alone. Makanya dia nanti kita minggu-minggu depan kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Jadi memang Tuhan sudah planningkan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Walaupun dia tahu Roh Kudus yang akan dicurahkan pun dia tetap berasa I wanna stay with you guys gitu loh. Kayak dari gesturnya itu bukan seseorang ya udahlah pergi. No. Kayak misalnya contoh. Kalau misalnya kita nganterin teman kita, kalau misalnya kita punya kuasa yang bisa masuk sampai ke dalam pesawat kalau teman kita mau berangkat. Karena saya pernah dengar cerita teman saya mau berangkat, dianterin sama teman dia sampai ke dalam pesawat. Wih, kalau kapal feri saya masih pernah, kalau pesawat belum pernah. Dia benar-benar bisa masuk sampai ke dalam pesawat, dia duduk ngobrol dulu sama teman dia, sampai udah benar-benar mau tutup pintu, baru dia dipersilakan keluar. Dia punya pengaruh sampai kayak gitulah ya. Tapi kalau orang yang mau dianterin ini nggak suka sama dia, mungkin nggak mereka akan punya conversation selama itu sampai detik-detik terakhir dia mau berangkat baru dia keluar. Orang itu akan apa? Masuk, udah thank you bro, nggak usah bro, nggak apa. Atau misalnya udah duduk pun, yang orang yang dianterin ini, yang mau berangkat ini akan lihat handphone aja. Udah bro, nggak apa-apa lu keluar aja, udah I'm okay kok. Right?
Tapi kalau dia deket, bro gila men gue harus berangkat. Mereka akan cerita, ngobrol, sampai pramugarinya bilang, mohon maaf Pak, ini pesawat udah mau berangkat. Udah bro, udah sampai berdiri, tang gini, tos. Oke bro, bye bro. Kalau deket bisa gitu. Tapi kalau nggak deket, ya pasti dia waktu duduk aja dia udah, oke bro, thank you banget men. Mungkin di luar waktu dia turun dari mobil aja dia udah bro gak usah anterin bro, gak apa-apa bro. It's okay. Maybe, kira-kira something like that lah. Tapi ini enggak, Tuhan Yesus tuh benar-benar masih tiba-tiba gone, hilang gitu. Terus kita lihat mereka sujud setelah dia terangkat ke surga. Responnya para murid itu ngapain? Actionnya mereka apa? Mereka sujud menyembah kepadanya. They worship Jesus. Mereka menyembah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tadi waktu Tuhan Yesus bilang shalom, mereka bersukacita. Ini mereka ditunjukin sekali lagi, and then diberkati, and then they can sense the love of God. And then responnya mereka adalah apa? Menyembah, proskuneo kalau bahasanya. Itu ada penjelasannya seperti seekor dogi yang menjilat-jilat tuannya, saking sayangnya. Jadi itu adalah responnya para murid, menyembah Yesus. Itu adalah buah ketika mereka diberkati. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah pesan, kalian stay di kota ini. And then diajak jalan 3 kilometer, last conversation ke Betani. Nah, Betani, saya balik dikit ya, sekilas saja. Betani itu adalah house of misery, rumah penderitaan, kesengsaraan. Dan sama-sama kalau kita baca di dalam story-nya Yesus ya, life story-nya dia ternyata itu suka, bahasanya mungkin gini, pelayanan di Yerusalem tapi tidurnya di Betani. Pelayanan di Yerusalem, tidurnya di Betani. Pelayanan di Yerusalem, tidurnya di Betani. Betania itu adalah kampungnya Maria, terus Marta, Lazarus. Jadi memang hatinya Tuhan itu sangat dekat sama orang-orang yang menderita. Kalau saudara menderita, bukan sengaja menderitakan diri ya. Tapi ketika saudara mengalami sesuatu hal yang berat dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi COVID-19, challenge, dalam masalah family, apapun, Tuhan dekat sama saudara. Jadi mereka pulang ke Yerusalem. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus tuh sudah pesan sama mereka, kalian stay di sini sampai nanti Roh Kudus dicurahkan memberikan kalian power yang lebih powerful lagi. Nah, dengan kalimat lalu mereka pulang ke Yerusalem, ini kita bisa melihat apa? Mereka buahnya dengan mereka begitu diberkati sama shalomnya Tuhan, buahnya adalah ketaatan. Buahnya adalah obedience. Perhatikan kata kunci saya. Buahnya adalah obedience. Buahnya adalah ketaatan. So ketaatan bukan sesuatu yang diusahakan. Ketaatan adalah buah. Kita akan stres kalau kita berusaha taat. Tapi ketika pandangan kita ke ketaatan Dia, maka buah ketaatan kita akan bertumbuh. Obedience of Christ, not obedience of us. Nah, jadi lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dengan shalom tadi, dengan Tuhan memberkati mereka sambil tangan terangkat dan sambil di snap away gitu. Mereka sangat bersukacita. Beda sama yang waktu pertama kali Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus juga seolah-olah gone, seolah-olah kalah gitu. Tapi di sini mereka melihat Tuhan Yesus juga gone, tapi kali ini beda buahnya. Mereka sangat bersukacita. Jadi ketika kita lihat di sini, terus satu lagi nanti baru saya jelasin. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saya mau katakan, worship atau menyembah, obedience atau taat,
sukacita atau joy, memuliakan Allah atau praising God, ini adalah buah-buah ketika mereka menerima shalom-nya Tuhan. Saudara ingin menyembah Tuhan, fokus sama finish work-nya dia, fokus sama shalom-nya dia. Dan tadi saya udah bilang, shalom and righteousness tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa membicarakan shalom tanpa righteousness. Kita tidak bisa membicarakan righteousness tanpa shalom. Itu sudah satu paket. Amin. Jadi kita kalau misalnya mau menyembah Tuhan, tidak perlu mikirin yang gimana-gimana. Just mikirin kebaikan Tuhan, karyanya yang sudah sempurna. Kita otomatis kok ada ya Tuhan tuh sayang banget sama gue. Thank you Jesus. Itu akan mengalir. Kita berasa kita sangat rebellious. Just fokus sama shalom-nya dia, finish work-nya dia, righteousness-nya dia. Maka obedience, ketaatan itu akan lahir, akan muncul. Kita susah bersuka cita. Karena dihajar terus dengan berbagai macam masalah. Fokus sama shalom-nya dia. Fokus sama righteousness-nya dia. Maka sukacita itu akan lahir. Itu adalah buah. Kemudian memuliakan Allah. Bahasanya eulogio. Speak well of God. Kalau faith itu secara gampang have good opinion about God. Tapi kalau eulogio, speak well about God. Memuliakan Allah. Saya jamin kalau saudara merenungkan kebaikan Tuhan, pertukaran ilahi yang begitu brutal, saudara tidak bisa tidak memuliakan Allah. Kalau saudara melihat kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, you cannot but you will praise God. Kamu akan speak well about Him tanpa dibuat-buat, bukan menjilat-jilat ya. Bukan, no. Tapi karena saudara tahu, even kata-kata kita tidak akan cukup untuk memuliakan Dia. Tapi Tuhan hargain loh. Tuhan hargain loh. Ketika kita merenungkan kebaikan Dia. Dan kita say, thank you Lord. Oh, itu istilahnya membuat Dia, wow. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Padahal kita cuma bilang, thank you Tuhan. Wah, gitu. Karena kita menghargai karya Yesus. God's beloved Son. Jadi apapun yang saudara hadapin hari ini, mari kita fokus sama kita di sandwich sama shalom-nya Dia. Karena itulah sign-nya, itulah tanda tangan Dia, itulah seal-nya Dia ketika Dia mau berpisah dengan kita. The last goodbye. Dia seal with a peace, not with a kiss. Jadi itu judul khotbah saya hari ini. Kalau saudara tahu ada lagu tahun 60-an, itu seal with a kiss. Jadi ceritanya pasangan mau berpisah di summer. Surat-suratnya itu selalu seal with a kiss. Pastor Yudi tahu ya? Pastor Yudi pasti tahu. Jadi seal with a kiss kalau di lagu itu. Surat-suratnya di seal with a kiss gitu. Tapi Yesus berpisah dengan kita. Dia seal with a peace. Dengan shalom-nya Dia. Yang terakhir dilihat sama murid-muridnya apa? Tangannya yang terangkat. Bayangkan kalau misalnya waktu Tuhan Yesus terangkat tangannya gini. Terus belakangin kita. It's totally different story. Mungkin kita bisa ketawain. Tapi yang tertulis itu ya Tuhan Yesus tangannya terangkat. Dan dianya terangkat. Tiba-tiba gone. So powerful. Jadi menyembah, ketaatan, bersukacita, memuliakan itu semua adalah buah. Amin. Nah, di sini ada satu details lagi yang menarik, yaitu kata Yerusalem. Yerusalem, artinya apa? Set ye double peace. Set ye double peace. Dan ya interesting ya, maksudnya Tuhan berulang-ulang suruh mereka stay di Yerusalem. Kabar baik ini akan di-preach dimulai dari Yerusalem. And then waktu mereka mau Tuhan Yesus akan terangkat, and then Tuhan Yesus terangkat, dan mereka kembali ke Yerusalem, murid-muridnya. So I think ada something details yang kita bisa lihat.
Yerusalem itu artinya apa? Double peace. Double shalom. Tadi di Yohanes 20 kita udah lihat shalom. And then dia tunjukin tangannya, lambungnya, and then dia shalom sekali lagi. Di situ ada double peace. Amin. Nah, terus kita lihat lagi, di mana lagi kira-kira ada penampakan double peace? Di Yohanes lagi kan? Yohanes 14 ayat 27. Di sini juga double peace. Shalom kutinggalkan bagimu. Shalomku kuberikan kepadamu. Double, right? Shalom kutinggalkan bagimu. Shalomku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini bagian ini kalian harus dengarkan khotbah Pastor Yudi. Ada penjelasannya. Kunci-kunci kita bisa menikmati shalomnya Tuhan. Jadi di sini terdapat double shalom juga. Double peace. Nah, belakangan ini, beberapa hari ini mungkin kita mendengar berita-berita mengenai Yerusalem. Israel ada gejolak-gejolak. Let's speak shalom Israel. Amin. Begitu juga dengan kondisi kita. Ketika kita bergejolak, kita boleh speak shalom untuk kesehatanku. Shalom untuk keluargaku. Shalom untuk financeku. Shalom untuk pekerjaanku, bisnisku, apapun. Silakan perkatakan itu. Karena shalomnya Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi bukan suatu kebetulan Tuhan waktu mengangkat tangan, waktu dia mau terangkat ke surga. Dengan dua tangan terangkat menunjukkan lubang paku. Signature apa? Shalom di situ. Dan di situ kita juga lihat mereka kembali ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Dengan double peace ini mereka sangat bersukacita. Kita mau menikmati sukacita, kita mari fokus dengan double peace-nya Tuhan. Shalom-shalomnya Tuhan. Amin. Are you blessed? Okay, I'm finished. Hopefully you guys are blessed dan kita bisa semakin menikmati karyanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus sama shalomnya dia, kita menyadari kita di sandwich sama shalomnya dia dan di tengah-tengah dagingnya itu adalah finish worknya Yesus. Maka akan berbeda cara kita menghadapi dunia ini. Karena kita tahu shalom kita berada dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Amin. Kita akan sama-sama menikmati Holy Communion. Saya boleh undang keyboardist, please help me. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tanda tangan-Mu ya Tuhan sebelum Engkau terangkat ke surga ya Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Untuk karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlahir untuk kami Tuhan. Engkau disiksa untuk kami ya Tuhan. Engkau disalibkan untuk kami. Engkau bangkit untuk kami. Engkau naik ke surga juga untuk kami ya Tuhan. Thank you Jesus. 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 Dan saudara, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Ketika dia naik ke atas surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang penuh dengan otoritas. Dan yang lebih powerful lagi, saudara dan saya didudukkan di dalam dia. Renungkan kebenaran ini. Renungkan kebenaran ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak bisa kami ungkapkan hanya dengan kata-kata Tuhan. Kau tidak menuntut kami harus say thank you, but we just want to say thank you Lord.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you for your love, for your grace, for your mercy, for your power, for your shalom Jesus. Thank you Abba. Thank you Daddy God. Engkau yang peduli terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang peduli terhadap semua anak-anak-Mu di tempat ini atau yang menonton video ini ya Tuhan. Thank you. Kami percaya Tuhan, badai apapun yang kami hadapin, Shalom-Mu jauh lebih berkuasa daripada semua badai ini. Kami percaya Engkau yang akan memanifestasikan Shalom-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu berpura-pura ya Tuhan. Kami datang apa adanya. Kadang kami berasa stres, kami khawatir, kami gelisah, kami gentar hati, kami takut Tuhan. Tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau perkatakan Shalom. Shalom. Dan Kau menunjukkan tangan-Mu ya Tuhan. Lubang paku ya Tuhan. It is paid. Sudah Engkau bayar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebelum terangkat ke surga pun Kau menunjukkan tangan-Mu memberkati ya Tuhan. Murid-murid-Mu ya Tuhan, dan Kau perkatakan sudah selesai Tuhan. Kau perkatakan, Kau menunjukkan shalom-shalom yang sudah Engkau berikan. Kau mengingatkan mereka shalom-shalom-Mu, dan pada hari ini kami juga teringat akan shalom-Mu Tuhan. Shalom-shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, apapun yang engkau rasakan, apapun yang engkau hadapin sekarang, challenge apapun itu, tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu. Pada saat ini juga aku ingin bertanya. Apabila ada di antara saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Bukan suatu kebetulan kau menonton video ini sampai akhir. Tuhan Yesus yang menggerakkan engkau. Tuhan sendiri yang menggerakkan engkau untuk menonton video ini sampai selesai. Aku ingin berdoa bersama dengan saudara apabila saudara sama sekali belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang lahir, disiksa, mati, disalib, bangkit dan naik ke surga. Dia sangat peduli sama kehidupanmu. Stres apapun yang kau hadapin, Dia jauh lebih besar daripada stres itu. Challenge apapun yang kau hadapin, Dia jauh lebih besar dan saya mau katakan, Dia jauh lebih real daripada masalahmu. Hanya buka hatimu, terima Dia dalam hidupmu. Biarkan Dia yang berkuasa dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup ini. Aku berserah padamu. Semua dosaku, semua penghalang-penghalang berkatku sudah Engkau selesaikan. Mulai hari ini, hidupku sepenuhnya tanggung jawab-Mu. Aku sudah lahir baru, semua dosaku sudah diampuni. Aku sudah menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Aku adalah ciptaan baru, berkarya dan berkuasalah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, aku bersuka cita, aku mengucap syukur. Amin. God bless you, God bless you, God bless you bro and sis yang
Kau yang sudah mengambil suatu keputusan, ini bukan berbicara mengenai perpindahan agama. Ini mengenai saudara menerima juru selamatmu, Bapamu, penyelamatmu, Tuhanmu untuk memimpin hidupmu. Kau bukan ciptaan lama, kau sudah menjadi ciptaan baru. Temukan video atau gereja yang selalu memusatkan matamu pada karyanya Yesus yang sudah selesai. Karena dengan abundant grace and the gift of righteousness, kasih karunia yang berlimpah dan anugerah kebenaran, saudara akan berkuasa dan menang di dalam hidup. God bless you. Baik, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Kita akan menikmati Dia. Kita memenuhi undangan Dia. Saudara boleh membayangkan fine dining yang semewah-mewahnya. Tapi ini jauh lebih mewah daripada itu. Ini bukan pakai emas, perak atau apapun. Ini pakai tubuh dan darahnya Dia. Dan Dia mengundang kita to have a meal. Bahkan Dia perkatakan Dia menyediakan hidangan di depan musuh kita. Bayangkan kita lagi makan sama raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Siapapun yang mau mengganggu kita bisa lewatin ring-ringnya enggak? Kita sedang have a lunch misalnya dengan Mr. siapa gitu ya. And then ada bodyguardnya level 1 ring 1, level 2 ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Akan ada orang tiba-tiba masuk and then tusuk kita enggak? Bisa enggak tembus? Human aja, bodyguard yang dibayar dengan mahal aja tidak akan mengizinkan itu terjadi. How much more kita have a meal. Dikatakan kita have a meal with our King. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan ini, untuk mengingat Dia? Sebenarnya bukan Dia gila-gila hormat mau kita ingat Dia terus. Ketika kita mengingat Dia, kita diingatkan kembali. Gila men, gue tuh anak raja men. Anak raja. Dan ini Yesus punya tubuh. Ini Yesus punya darah. Gue udah dibayar. Gue bukannya berusaha merayap-rayap, begging-begging ke meja untuk makan sama raja. No, we are invited. Paskotnya adalah the blood of Jesus. Saudara dan saya duduk, have a meal. Musuh mengaum-ngaum. Kamu begini, kamu begitu, bisnis kamu gini, kesehatan kamu gini, dokter bilang gini, dokter bilang gitu. Itu akan berusaha mengaum-ngaum. Tapi kita stand still, sit down, be restful, enjoy our King. Atau kita bisa punya pilihan satu lagi. Kita ambil kursi, silakan duduk. Terus dia ngoceh-ngoceh mengganggu kita having our meal. Maukah kita memberikan kursi buat dia? Never. Kita nggak akan memberikan kursi kepada pengacau-pengacau itu. We want to enjoy. Tapi many times kita mengizinkan distraction mencuri waktu kita menikmati Tuhan kita. Amin. So setiap kali kita menerima ini, kita mengingat bahwa kita memenuhi undangan Tuhan. Tuhan mengundang kita, undang kita makan. Makan dan minum, menikmati Dia yang sudah mengalahkan segala-galanya. Ini adalah perayaan kemenangan teman-teman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemenangan-Mu. We stand on victory ground. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tubuh-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah dihancur-hancurkan ya Tuhan. Mati, disiksa, dihina buat kami. Kau menanggung itu penuh dengan kerelaan untuk kami Tuhan. Supaya kami tidak perlu mengalami itu lagi. Semua sakit penyakit sudah disedot oleh tubuh-Mu 2000 tahun yang lalu. Semua kutuk-kutuk dosa sudah disedot oleh tubuh-Mu 2000 tahun yang lalu ya Tuhan.
Semua kemiskinan juga sudah disedot oleh Engkau ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh penuh dengan keberanian menerima hak kami. Kesehatan, kemakmuran, kemenangan, shalom, damai sejahtera yang persis seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami terima ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Kau sudah menanggung depresi kami ya Tuhan. Di Taman Getsemani ya Tuhan. Darah bercampur keringat tertetes ke tanah ya Tuhan. Kau sudah menanggung kutuk stres itu ya Tuhan. Kepalamu ditancapkan mahkota duri ya Tuhan. Semua pikiran-pikiran beracun ya Tuhan sudah ditimpahkan ke atas Engkau ya Tuhan. Darah-Mu tercurah ya Tuhan. Kami tidak tahu berapa liter darah-Mu yang tercurah untuk kami ya Tuhan. Tapi yang kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau penuh dengan kerelaan. Menanggung semua dosa-dosa kami. Dan setelah Engkau selesaikan itu ya Tuhan, Engkau terangkat ke surga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa penuh dengan kuasa. As you are, so are we in this world ya Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Yang telah membeli kami. Yang telah membayar kami lebih dari lunas ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami terima darah-Mu ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, katakan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes, thank you Jesus. Oleh kuasa darah-Mu lah ya Tuhan, kami telah menjadi ciptaan baru. Biarlah Tuhan pewahyuan-Mu yang membuka understanding kami, yang membuka hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menikmati shalom-Mu, berjalan di atas tanah righteousness.
Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk shalom-Mu. Terima kasih. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau menerima blessing, blessing, blessing. Karena hatinya Tuhan adalah ingin memberkati saudara dan saya. Dia adalah seorang Bapa yang ingin memberkati saudara, anak-anak kesayangan Dia. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan shalom-Nya Tuhan Yesus. Dan percayalah apapun yang engkau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil, pekerjaanmu berhasil, bisnismu berhasil. Kau dipenuhi dengan wisdom dan favor dari Tuhan. Karena engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Kau akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang membuat itu terjadi. Tuhan yang membuat itu terjadi. I declare shalom, shalom. Shalom, shalom. God's beloved church, kau sangat-sangat berkenan pada Bapa. Kau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa. Kau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Terima kebenaran ini. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Amin, amin. God bless you, God bless you. God's beloved church. Have a blessed Sunday.